warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang mana pada pagi ini insyaallah kita akan mengkaji potongan atau frasa satu ayat dari surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-83. Nah, Al-Qur'anul Karim, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, redaksi, diksi dan pilihan kata yang dimiliki oleh ayat-ayat suci Al-Qur'an ini tentu berbeda dengan umumnya ucapan manusia dari sisi tingkat ketinggian bahasanya, nilai sastranya maupun kedalaman maknanya. Nah, karena itu ayat-ayat suci Al-Qur'an itu memiliki banyak sekali ungkapan-ungkapan yang singkat redaksinya, sedikit huruf-hurufnya, tetapi memiliki makna yang dalam dan sangat luas. Nah, karena itu ada seorang ulama yang menulis buku namanya Qawaidu Qur'aniyah, yang berisi tentang 50 kaidah-kaidah, prinsip-prinsip penting yang ada dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip ini memiliki karakteristik kalimat yang singkat, redaksi yang ringkas, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Nah, dalam kitab ini itu dikumpulkan ada 50 kaidah Qur'aniyah, 50 kaidah-kaidah yang bisa kita ambil dalam Al-Quran, yang kalimatnya mudah kita hafal, mudah kita ingat, tetapi maknanya memiliki cakupan nilai yang sangat luas sekali. Nah, dalam kitab ini kaidah yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah kalimat ringkas, yaitu waqulu linnasi husna. Waqulu, dan katakanlah oleh kalian semua, linnasi, kepada seluruh manusia, husna, perkataan yang baik. Waqulu linnasi husna. Coba bapak-bapak bisa diingat kalimatnya? Waqulu linnasi husna. Sekali lagi, waqulu linnasi husna, yang artinya adalah dan katakanlah kepada semua manusia husna, perkataan yang baik. Nah, kaidah ini, kaidah waqulu linnasi husna, itu diambil dari satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 83. Sebelum kita menggali lebih jauh kaidah waqulu linnasi husna, kita akan bacakan dulu ayatnya untuk mengetahui konteksnya seperti apa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji yang kuat. Mitsak, mitsak itu sebuah komitmen atau janji yang sangat kokoh. Dan ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israila, Bani Israel. Ada sebagian mufasir yang mengatakan Bani Israel itu ya, karena karakter mereka yang memang banyak membangkang, perintah-perintah Allah kepada mereka itu banyak diwujudkan dalam bentuk mitsak, perjanjian yang kuat. Karena kalau perintah biasa itu dilanggar, jadi perlu ada ikatan komitmen yang kuat. Apa mitsak itu? Ya. Apa bentuk janji yang kuat, komitmen yang kuat yang Allah ambil terhadap Bani Israel itu? Yaitu yang pertama, la ta'buduna illallah. Yaitu janganlah kalian sekali-kali beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan ibadah bertauhid, mengabdi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pesan pertama, janji pertama yang Allah minta kepada Bani Israel. Dan yang menarik pula ya, ibadah pula, urusan menyembah Allah Subhanahu wa taala pula itu juga merupakan perintah pertama, kata kerja perintah pertama yang disebutkan dalam mushaf Al-Quran. Kalau kita buka mushaf Al-Quran, itu perintah pertama kepada umat manusia itu adalah ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada di Al-Baqarah ayat 18 kalau nggak salah ya. Coba dicek itu. Al-Baqarah ayat 18 di halaman 1, 2 gitu ya. Coba di situ ada nggak itu di sebelah kiri itu. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, u'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Dan yang menarik lagi adalah kata kerja pertama yang disebutkan dalam mushaf Al-Quran itu adalah kata ibadah, yaitu ada dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di halaman pertama Al-Quran setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Di situ belum ada kata kerja. Kata kerja pertama yang disebutkan dalam Al-Quran ya, dalam urutan mushaf itu adalah kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi ya, pentingnya beribadah dan hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini komitmen yang pertama yang Allah ambil. Janji pertama yang Allah ambil kepada orang-orang Bani Israel adalah untuk tidak beribadah, tidak menyembah hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu ya, berbuatlah baik. Jadi setelah perintah beribadah kepada Allah, yang kedua adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa orang tua didahulukan di situ? Karena memang orang tua itu adalah orang yang secara langsung menjadi sebab di dunia ini atas keberadaan kita. Kalau Allah itu adalah yang khalaqakum walladzina min qablikum, dialah yang sejatinya menciptakan kita, tetapi sabab musababnya di dunia ini kita tidak mungkin ada kecuali karena adanya bapak dan ibu kita.
Dan mereka pula lah yang kemudian mendidik kita. Makanya doa seorang anak bagi orang tuanya itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihanilah, berilah rahmat kepada keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka apa? Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia yang sering kita dengarkan, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, itu terjemahan yang tidak tepat sebenarnya. Kan kalimatnya Rabbirhamhuma, Rabbi wahai Rabbku, irhamhuma, pakai kata rahima, irhamhuma, ya, kata kerjanya fi'il amrnya, kasihanilah mereka, kama, sebagaimana rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku, ya, rabba yurabbi, mendidik, mentarbiyah, menumbuhkan, baik menumbuhkan secara fisik maupun menumbuhkan secara moral, menumbuhkan secara spiritual. Ya, jadi bukan sebagaimana mereka menyayangiku, itu tidak tepat sebenarnya. Karena dalam bahasa Arabnya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku semasa aku kecil. Jadi doa ini, ya, mengapa menggunakan kalimat seperti itu? Itu seakan-akan memberikan pelajaran bahwasanya, ya, yang pertama, seorang tua itu ya kewajiban utamanya adalah mendidik, menumbuhkan seorang anak. Menumbuhkan baik secara fisik, ya, ngasih ASI, memberikan makanan, tapi yang penting juga mendidik moralnya, mendidik jiwanya. Itu yang pertama, kewajiban orang tua itu seperti itu. Makna yang kedua adalah seorang anak itu tidak akan mendoakan orang tuanya, tidak akan berbuat baik kepada orang tuanya kalau mereka tidak mendidiknya sejak kecil. Jadi makna itu dalam sekali. Jadi tidak, artinya itu bukan sebagaimana menyayangiku, enggak, sebagaimana mereka mendidikku di masa kecil. Ini hubungan antara rahmat dengan tarbiyah. Jadi seorang anak itu potensi untuk bisa berbuat baik kepada orang tuanya dan juga mendoakan mereka kalau dirawat sejak kecil, dibina sejak kecil, ditarbiyah sejak kecil. Bukan ujuk-ujuk mengharapkan doa dari anaknya tapi tidak mau mendidiknya, ya jauh panggang dari api. Padahal doa anak kepada orang tuanya itu manfaatnya luar biasa. Itu ada satu riwayat dalam Musnad Ahmad. Di hari kiamat itu ada seorang laki-laki, ada seorang hamba yang dia itu kaget mendapatkan nikmat balasan di hari kiamat, ya, balasan di akhirat nanti dengan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Lantas dia bertanya, anna li hadza, dari mana ini datangnya ya Allah? Kok bisa saya dapat ganjaran yang luar biasa dahsyat yang tidak pernah rasanya saya tidak pernah beramal sehebat ini? Maka kemudian dijawab, bistighfari waladikalaka, karena istighfarnya anakmu untukmu. Jadi istighfarnya seorang anak kepada bapaknya itu sangat luar biasa dahsyat, membantu menaikkan derajat orang tuanya. Ini, ya, kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari anak kita, ya kita mulai berbuat baik kepada orang tua kita. Ini, ya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wadhil kurba, dan juga berbuat baiklah kepada kerabat dekat. Ya, di sini didahulukan setelah orang tua, kemudian kerabat dekat. Karena apa? Kerabat itu memiliki hubungan kekerabatan. Jadi masyarakat itu tidak akan bisa tumbuh kecuali dari adanya keluarga. Ya. Titik yang paling bawah, yang paling dasar ya keluarga. Keluarga, kemudian ada keluarga yang lebih dekat lagi, ya, keluarga besarnya, ya, kerabat-kerabat kita. Makanya di sini kita diwajibkan juga untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Ya. Baru setelah itu wal masakini, dan orang-orang miskin. Mengapa orang-orang anak-anak yatim didahulukan daripada orang miskin? Itu kalau ahli tafsir banyak yang menafsirkan karena anak yatim itu kan anak kecil yang ditinggal oleh bapaknya. Anak yang belum balik ditinggal oleh bapaknya, itu namanya yatim.
Kalau orang miskin, semiskin-miskinnya mereka masih bisa bekerja, masih bisa berusaha. Tapi anak kecil ditinggal orang tuanya, tentu mereka adalah termasuk orang yang lemah, ya, tidak memiliki daya upaya karena mereka ditinggal oleh penopang utama daripada kehidupan mereka. Karena itu kasih sayang berbuat baik kepada anak yatim didahulukan di sini dibanding orang-orang miskin. Jadi ada sebuah ungkapan menarik sekali yang mengatakan bahwasanya kepada anak-anak yatim itu, kalau mereka merasa kehilangan orang tua mereka yang menopang kehidupan mereka, jangan bersedih karena ada Allah Subhanahu wa taala yang menggantikan atau menopang kehidupan mereka. Dan Allah itu menggantikan mereka dengan cara apa? Memerintahkan kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi anak yatim yang kehilangan orang tuanya, kehilangan ayahnya, kehilangan penopang utama daripada kehidupan dia, kehidupan jasmani, rohani, material, imaterialnya, itu Allah menggantikan, ya. Dan Allah adalah sebaik-baik ganti. Kedudukan orang tuanya dengan apa? Dengan memerintahkan kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada si anak yatim ini. Wal masakini, dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna. Nah, ini yang mau kita bahas ini. Dan berkatalah baik kepada semua manusia. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, dan berikanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalila. Kemudian ya, banyak di antara kalian yang berpaling. Ini ayat ini adalah tentang Bani Israel, ya. Kecuali sedikit, ya, di antara kalian, wa antum mu'ridu, dan kalian menjadi orang-orang yang menentang terhadap mitsak atau janji dan komitmen yang kuat yang seharusnya dilaksanakan oleh mereka. Ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakum, rahimani Allah wa iyyakum, ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang komitmen kuat yang Allah tetapkan kepada Bani Israel. Pertanyaannya, apakah perintah yang diberikan kepada Bani Israel itu juga berarti perintah kepada kita? Itu dalam kaidah usul fikih ada satu kaidah yang menjelaskan syar'u man qablana syar'un lana. Syariat yang ditetapkan kepada orang-orang yang sebelum kita, yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu adalah juga syariat kepada kita, selama tidak ada penjelasan lain yang eksplisit membatalkannya. Jadi konten atau isi substansi daripada ayat ini itu juga berisi kepada kita juga, berisi perintah kepada kita juga untuk menerapkan janji yang kuat yang tadi disebutkan. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, berkata baik kepada semua manusia, mendirikan sholat, memberikan zakat. Ini ada berapa poin itu, ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada pagi hari ini kita hanya ingin membahas atau memfokuskan pada pembahasan kalimat wa qulu linnasi husna. Ini perlu kita ingat, ya. Itu perintah yang mudah kita hafal, mudah kita ingat, tapi memiliki makna yang dalam. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah baik kalian semuanya, ya, kepada semua manusia. Ini. Nah, masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu madaniyun bi tab'ihi, atau manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup kecuali dengan berinteraksi dengan orang lain. Mulai dari kita lahir di muka bumi sampai nanti kita berakhir di muka bumi, ya, itu tidak pernah lepas dari bantuan manusia, tidak pernah lepas dari
berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Nah, karena itu, ya, karena manusia adalah makhluk yang sebagai makhluk sosial, makhluk yang madaniyun bi tab'ihi, orang yang secara natural tidak mungkin lepas dengan kehidupan di sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat yang ringkas tadi, wa qulu linnasi husna, berkatalah kalian semuanya kepada semua manusia dengan perkataan yang baik itu, untuk memberikan pedoman salah satu elemen paling penting yang bisa menjaga keharmonisan hubungan antara satu manusia dengan manusia-manusia yang lainnya. Jadi komunikasi seseorang dengan orang lain itu adalah aspek yang paling penting yang dimiliki oleh seorang manusia. Kalau komunikasi buruk, maka dipastikan relasi dia dengan orang yang berkomunikasi buruk itu pasti akan buruk juga. Di dalam rumah tangga suami istri, kalau cara komunikasinya buruk, ya, kalau komunikasinya tidak baik, pasti hubungannya tidak baik-baik saja. Satu teman dengan koleganya di kantor juga sama. Kalau gaya komunikasinya, cara komunikasinya tidak baik, pasti interaksinya juga tidak akan baik. Karena itu berkata dengan baik itu merupakan satu standar prinsip yang harus dijaga oleh setiap kita sebagai umat Islam. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah konteks Bani Israel, tetapi karena syar'u man qablana syar'un lana, syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga, selama tidak ada dalil lain yang secara eksplisit, ya, menegasikannya atau membatalkannya, maka ayat seperti ini yang aslinya adalah untuk Bani Israel itu juga merupakan ayat perintah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah, ya, kepada manusia untuk berkata baik kepada siapapun itu juga disebutkan oleh Al-Quran dalam ayat-ayat yang lainnya. Ada banyak ayat-ayat yang memperkuat kandungan daripada prinsip tadi, kaidah yang pertama tadi, yaitu waqulu linnasi husna, berkatalah kepada semua manusia dengan perkataan yang baik. Itu misalnya disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad li ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulu, hendaknya mereka itu mengatakan, ya, allati hiya ahsanu, yaitu sesuatu yang lebih baik, perkataan yang paling baik, perkataan yang paling bagus yang bisa kita ungkapkan dengan lisan kita. Kemudian kelanjutan ayatnya itu innasyaitona yang zahu bainahum, sesungguhnya syaitan itu mereka adalah pihak yang memicu perselisihan antar manusia. Nah, yang menarik ini masyarul muslimin rahimakumullah, kalimat innasyaitona yang zahu bainahum, sesungguhnya syaitan itu memicu, ya, mendorong, menarik, menggoda manusia untuk berselisih, itu diletakkan setelah perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik. Itu artinya apa? Artinya salah satu faktor yang paling utama yang bisa membuat hubungan seseorang dengan lainnya menjadi hubungan yang tidak baik, antara satu orang bisa berselisih dengan orang lain, itu adalah perkataan yang tidak baik. Ya. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan
innasyaitona yangzahu bainahum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan perkataan yang baik, sesungguhnya setan itu membuat perselisihan di antara mereka. Jadi perkataan yang baik itu adalah satu elemen yang paling utama dan paling penting dalam membuat hubungan satu dengan lainnya menjadi hubungan yang harmonis, relasi antara satu orang dengan lainnya menjadi relasi yang positif, interaksi antara satu orang dengan lainnya menjadi interaksi yang baik. Ini. Kemudian ya, berkata baik itu juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan ketika Allah perintahkan kepada hamba-hambanya ya, kalau kita berdebat ya, dengan pihak lain, bahkan dengan agama lain, pemeluk agama lain, di sini kasusnya adalah kasus ahlu kitab, itu juga dimintakan kepada kita untuk berkata dengan mujadalah yang baik ya, dengan perdebatan yang baik. Itu disebutkan misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat, berbantah-bantahan, adu argumentasi dengan ahlu kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang terbaik, dengan cara yang baik, ucapannya baik, kalimat-kalimatnya pun harus baik. Ini ya, di antara ayat-ayat yang menegaskan prinsip tadi, waqulu linnasi husna. Jadi kalau kita mau bicara buruk, mau marah-marah ya, baik kepada istri kita yang di rumah, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, ingat kaidah ini, waqulu linnasi husna. Allah memerintahkan kepada kita untuk berucap dengan ucapan yang baik kepada semua manusia, kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada kolega kita, kepada tetangga kita, kepada asisten rumah tangga kita mungkin ya, di rumah, pembantu kita, staf kita ya, apalagi orang-orang tua kita, dan semuanya tanpa ada kecuali. Karena kata linnas, alnya itu al ma'rifah ya, lil istighraq ya, untuk mencakup semua manusia. Waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah, berkatalah kepada semua manusia dengan perkataan yang baik. Ini. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah ya, kata waqulu linnasi husna itu dalam beberapa riwayat ya, qiraah yang lain, kalau kita kan membacanya waqulu linnasi husna ya, dalam riwayat Hafs an Asim. Tetapi ada juga di antara ahli qiraah itu yang membacanya waqulu linnasi hasana bi fathil ha wasin ya, fathah sinnya itu, haknya dan sinnya itu berfathah, bukan husna. Kalau husna kan dhammah kemudian sukun, kalau ini hasana, waqulu linnasi hasana. Dan dua qiraah ini membuat makna yang dikandung dalam frasa ini menjadi jauh lebih kuat lagi. Kalau kata husna itu menggunakan masdar ya, masdarnya itu artinya kandungan substansi makna yang dikandungnya itu sifatnya konstan ya. Sementara kalau hasan ya, itu menunjuk kepada seperti isim fa'il ya, yang memperkuat makna daripada cara baca yang awal tadi. Nah, para ahli ilmu mereka mengatakan bahwasanya wal qaulul hasanu ya, yashmalu al husnu fi hayatihi ya, wa fi ma'nahu. Jadi yang disebut dengan kalimat yang baik, perkataan yang baik, al-qaulul hasan itu harus mencakup dua hal, yaitu mencakup hasanun
fi hayatihi wa hasanun fi ma'nahu, atau al-husnu fi hayatihi wal husnu fi ma'nahu. Sebuah perkataan itu hanya bisa dikategorikan sebagai sebuah perkataan yang baik kalau dia itu baik cara mengungkapkannya dan baik kontennya, baik isinya. Jadi kita bicara lembut ya, kalem ya, nggak teriak-teriak, tapi isinya menyakitkan, itu bukan perkataan yang baik. Sialan lo ya, asem lo ya, pelan tapi isinya nggak bau, nggak baik, maka dia bukan perkataan yang baik. Sebaliknya, kalimat yang baik tapi diungkapkan dengan marah-marah, diungkapkan dengan teriak-teriak, diungkapkan dengan cara yang tidak baik, maka juga bisa mengurangi kebaikan daripada perkataan itu. Kita mengajak kepada kebaikan tapi dengan marah-marah ya, mengajak anak kita untuk sholat tapi dengan teriak-teriak marah-marah, itu bisa justru kontraproduktif. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa yang Allah perintahkan kepada keduanya? Wa qula lahu qawlan layyina, dan katakanlah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Jadi meskipun berdakwah, mengajak kepada tauhid ya, mengajak orang kepada kebaikan, itu juga perlu diungkapkan dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi, al-qaulul hasan ya, perkataan yang baik itu tidak bisa dikategorikan sebagai perkataan yang baik kalau dia tidak memenuhi dua syarat. Baik dalam isinya yang pertama, dan yang kedua baik dalam cara mengungkapkannya atau menyampaikannya. Ini ya, apa? Itu ya. Ini. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu juga banyak sekali contoh-contoh ya, yang kembali lagi menegaskan mengenai arti penting kalimat ini, kaidah agar kita berkata baik. Misalnya ya tadi waqula lahu qaulal layyinan, perintah kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Kemudian juga kita diperintahkan secara khusus pula ketika kita berhadapan dengan kedua orang tua kita. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Ya. Wala tanharhuma wala taqul lahumu uffin, dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian uffin, kepada orang tua kita itu gak boleh gitu saja ya, mengungkap kata saja, saja. Jadi standar kalimat yang paling ringan dari kalimat yang buruk saja itu gak boleh kepada orang tua kita, apalagi kalau mereka sudah masuk masa tua. Yang menarik, mengapa di situ dalam Al-Quran itu disebutkan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Kalau apabila ya sekiranya salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya itu telah mencapai usia yang lanjut, fala taqul lahumu uffin, maka janganlah kalian ucapkan Apakah artinya kalau kedua orang tua kita belum usia lanjut kita boleh mengucapkan tidak? Karena apa? Karena kejadiannya adalah kebanyakan potensi yang terjadi yang memungkinkan orang itu merasa tidak nyaman dengan kedua orang tuanya adalah ketika mereka sudah mencapai usia lanjut dan sudah seperti anak kecil kembali. Kalau kita mungkin berbuat baik kepada orang tua kita atau anak kita berbuat baik kepada kita saat kita masih gagah seperti ini, mungkin wajar ya. Kita masih normal, masih bisa makan sendiri, buang air masih bisa sendiri ke kamar kecil ya, bicara masih lancar, pikiran masih normal. Tapi nanti kita sudah masa tua, ketika waman nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi, kalau orang dipanjangkan umurnya biasanya
akan dikembalikan lagi dari penciptaan awalnya menjadi anak kecil lagi. Pipisnya sudah sembarangan, bicaranya kadang sudah nggak normal lagi, jalan pikirannya, ingatannya sudah nggak seperti masa masih muda. Itu potensi bagi anak-anaknya, meskipun anak-anak aslinya adalah anak-anak yang baik pun, itu potensi untuk tidak suka atau mudah marah kepada orang tuanya. Pipisnya sudah mulai sembarangan, ya, bicaranya sudah mulai ngelantur, sudah mudah pelupa, ya. Itu seorang anak muda. Nah, di sini Allah tegaskan wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali bilang dengan perkataan terburuk yang paling rendah derajatnya, yaitu uff. Kata aja nggak boleh kita. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik atau berbicara kasar kepada keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang karim. Perkataan yang baik. Perkataan yang mendatangkan kenyamanan. Qaulan karima. Kata karim itu, orang disifati karim itu kalau dia suka memberi itu disebut dengan karim. Huwa rajulun Zaidun rajulun karimun. Zaid adalah seorang karim. Karim itu adalah orang yang mudah memberi, dermawan. Nah, qaulan karima adalah perkataan yang karim, yang memberikan sesuatu kepada orang lawan bicaranya, memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan. Qaulan karima. Ini. Kemudian ada juga misalnya wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta fala tanhar, janganlah kamu menghardiknya. Jadi orang meminta-minta itu kita tidak wajib untuk memberi, tapi kita wajib menjauhi menghardiknya. Kalau nggak bisa memberi, ya sudah, senyum, maaf, tidak bisa. Wala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta. Para ulama menjelaskan di sini meminta itu bisa meminta harta atau bertanya atau menginginkan satu hal kepada kita, terus kita tidak meresponnya dengan baik, itu jangan. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta kepadamu fala tanhar, maka jangan kalian menghardiknya. Kemudian pula contoh lain, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa, itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah oleh kalian qaulan sadida, dengan perkataan yang baik. Sadid itu artinya sesuatu yang sesuai dengan koridor, sadid, ya. Kalau orang Arab mengatakan panahnya itu sadid, itu artinya tepat sasaran, ya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan. Jadi orang yang bertakwa itu tidak akan menjadi seorang yang bertakwa kalau dia tidak berkata dengan qaulan sadida, dengan perkataan yang baik. Jadi ungkapan baik itu menjadi indikator paling penting bagi ketakwaan seseorang. Ya, makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah dengan perkataan yang sadid, perkataan yang baik. Itu. Kemudian lagi misalnya, contohnya banyak sekali dalam Al-Qur'an yang mengharuskan kita untuk memilih kata-kata kita dengan kata-kata yang baik. Makanya Yahya bin Mu'adz, ya, seorang tabi'in, ya, salah satu ulama salaf yang terkenal itu, beliau pernah memberikan pedoman, ya, agar kita mengingat 3 hal. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, memberi kepada orang lain, maka janganlah kita menyakitinya. Kalau kita tidak bisa, ya, membantunya, maka jangan mengganggunya. Dan kalau kita tidak bisa, ya, mengungkapkan
ucapan yang baik kepadanya, maka kita jangan ucapkan ucapan yang buruk kepadanya. Ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia mengatakan dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, atau dia hendaklah diam. Ya, ini. Jadi perkataan yang baik itu adalah modal yang bisa dijadikan oleh seseorang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah, itu ada batasnya. Sekaya-kayanya orang, kalau dia terus berikan itu, ya, umpamapun itu dihitung, itu pasti ada titik di mana itu akan habis. Ya. Ada batasannya. Tapi kalau memberikan perkataan yang baik, itu tidak ada habisnya. Ya. Jadi ini salah satu wasilah yang menjadi alat bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian contoh berikutnya itu ada ayat juga ya yang mengindikasikan ya bahwa kita itu kalaupun berbicara dengan orang-orang yang tidak punya etika, orang-orang yang nggak punya akhlak, orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak punya adab, itu kita juga dianjurkan juga berkata baik kepada mereka. Itu disebutkan dalam ayat, salah satu ayat Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu apa? Salama. Ya. Di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih, itu adalah mereka yang kalau orang-orang jahil, orang-orang yang tidak punya adab, orang-orang yang tidak punya akhlak, orang-orang yang nggak punya etika, orang-orang yang ngawur, itu menanggapi ucapan mereka adalah bukan dengan ucapan yang sama kasarnya, bukan dengan ucapan yang juga buruk, bukan dengan ucapan yang sama-sama tidak baik, tapi qalu salama, mereka mengatakan dengan salam, ya, kedamaian. Kata salam ini artinya macam-macam, ya, bisa berarti kata salam itu ya mengucapkan kalimat yang baik, ya, ya, untuk membedakan ucapannya orang-orang yang bodoh tadi, yang jahilun tadi, yang tidak beradab, tidak beretika tadi, kita balas dengan ucapan yang baik. Atau salam, sudah salam, udah ma'asalamah, udah salam, udah kita selesai di sini aja, salam, udah nggak perlu direspon juga dengan keburukan yang sama. Ya. Ini wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kepada orang yang tidak beretika pun kita dianjurkan untuk mengucapkan dengan ucapan yang baik. Ini banyak sekali ya contoh-contoh dalam Al-Quran, juga ada qaulan sadida, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan layyina, ada qaulan karima, ya. Ada tadi ya wala tanharhuma wa qul lahuma qaulun karima. Ada contoh lagi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan berbagai macam contoh-contoh yang sebenarnya masih cukup banyak lagi ya. Jadi sekali lagi masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalimat wa qulu linnasi husna ini hendaklah kita ingat-ingat sebagai salah satu kaidah penting dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kalimat ini perlu kita ingat kalau kita mau texting menulis di WhatsApp ya. Ingat wa qulu linnasi husna. Allah perintahkan kepadaku untuk berkata baik kepada semuanya. Oh, nggak jadi deh. Tadinya mau menulis yang aneh-aneh gitu. Wa qulu linnasi husna. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Udah, dia aja nggak jadi. Mau ngomelin
pasangan, ya, suami atau istri, ingat waqulu linnasi husna. Mau marahin anak dengan marah yang melewati batas normal, dengan perkataan yang melewati kewajaran, ingat kaidah ini, waqulu linnasi husna. Kita punya asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, melakukan satu pekerjaan yang kurang sempurna atau keliru, mau kita marahin dengan marah yang kalimat-kalimat yang buruk, ingat waqulu linnasi husna. Ingat bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkata baik kepada semua orang tanpa kecuali. Barangkali ini sementara yang bisa kita bahas. Sekiranya ada yang ingin menyampaikan pandangan, pendapat, ya, atau pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya ini sudah usia lanjut Pak. Mengenai saya kadang-kadang menafsirkan Al-Quran itu tekstual, kadang-kadang tidak nyambung arti sebenarnya. Beda dengan kita kalau sholat. Contoh, kita duduk antara Rabbi firli wajibni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afni. Saya ngerti itu sampai ke dalamnya, tidak perlu lagi saya bertanya. Nah, saya di dalam membaca Quran, contohnya misalnya di dalam surat Yasin itu ayat 7 dan 8, inna ja'alna fi a'naqihim, dan seterusnya. Ayat 8 waja'alna. Saya baca tekstual itu tidak paham saya Pak. Beda dengan kita kalau di dalam sholat. Saya tidak akan bertanya lagi arti warfa'ni, warzukni, wahdini. Nah, ilmu apa supaya kita mentafsirkan Al-Quran itu sampai ke dalam Pak hati? Karena kalau membaca tafsir, satu buku itu bisa sehari selesai. Nah, ilmu apa itu Pak? Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau disambung pertanyaan sekalian, yang lain atau jawab dulu? Sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, ayat yang barusan dibacakan berkata baiklah kepada manusia. Ini suatu ayat yang mengkoreksi kita semua, bahwasanya mulai dari bangun pagi sampai sore itu kita berinteraksi dengan manusia. Kadang-kadang ngomong baik, kadang-kadang ngomong nggak baik, kadang-kadang indah, kadang-kadang menyakitkan. Pertanyaannya, kenapa kok manusia bisa berkata tidak baik ketika dia berinteraksi? Menariknya karena tadi syaitan menggoda. Di mana si setan menggoda manusia ketika dia berkata tidak baik kepada manusia? Apakah karena dalam berbicara dia tersinggung, dia merasa dikecilkan? Apakah ini bisikan setan bahwasanya ini orang kok mengecilkan saya dalam bicara, sehingga pembicaraan itu menjadi tidak konstruktif? Yang terakhir, pengamatan saya, semakin banyak kita mengurus umat, itu godaannya semakin berat. Kadang-kadang sesama pengurus di Jambi, sesama pengurus masjid aja bertengkar satu sama yang lain. Padahal mengurus di masjid bertengkar karena sesuatu yang seharusnya tidak, karena yang orang yang mengurus masjid ini umpamanya itu kan nggak pantas
bertengkar di masjid mengenai hal-hal yang sebetulnya tidak prinsip. Jadi banyak lagi dalam kenyataan kehidupan. Nah, terakhir, karena tadi berkata baik itu tawakal, takwa. Jadi gawat ini kalau umpamanya kita tadi sudah disampaikan bicara yang baik itu adalah takwa, artinya di dalam kehidupan kita ini kemungkinan persentasenya lebih banyak kita ngomong nggak baik sama manusia. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz membentengi diri kita supaya bisa setiap saat berbicara baik-baik? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentang bagaimana atau apa yang bisa membantu kita untuk mudah memahami Al-Quran. Ya, belajar ya. Belajar, kalau kita masih memiliki kesempatan yang banyak ya mulai dari belajar bahasa Arab misalnya. Tapi kalau misalnya kita sudah usia lanjut ya, waktu juga mungkin tidak semudah masa muda dulu untuk memanfaatkannya untuk belajar karena fisik telah lemah. Bisa melalui Quran terjemah tapi yang ada tafsirnya kalau bisa, tafsir yang ringkas saja. Al-Quran itu kalau menurut Ibnu Abbas itu terbagi dalam beberapa kategori. Ada Al-Quran, ada ayat-ayat yang dipahami maknanya oleh semua orang yang membacanya. Misalnya kayak kalimat Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Esa. Itu tanpa tafsir kita sudah paham semuanya bahwasanya Allah itu Esa, nggak ada duanya. Dan itu adalah mayoritas yang ada dalam Al-Quran seperti itu. Misalnya lagi Maliki Yaumiddin, Allah adalah rajanya atau zat yang memiliki, menguasai hari kebangkitan. Tanpa tafsir pun sebenarnya kita paham bahwa Allah adalah zat yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Kita membaca terjemahnya saja sebenarnya itu sudah paham maksudnya, meskipun betul bahwasanya kalau kita membaca tafsir ada kedalaman isi yang bisa digali lebih lanjut. Nah kita ya, itu ada juga ayat-ayat yang memang perlu penafsiran. Misalnya tadi yang disebut Bapak tadi di surat Yasin yang waja'alna, apa itu? Waja'alna min baini tadi apa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan ya. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun ya tadi ya. Itu mungkin juga kami kata Allah Subhanahu wa taala ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan untuk mereka ya, itu belenggu-belenggu di leher mereka. Nah, itu apa maksudnya? Nah, itu kembalikan kepada tafsir yang seperti itu. Nah, kalau kita zaman sekarang itu dengan kemajuan teknologi itu ada tafsir aplikasi yang menurut saya cukup bagus lah, memadai untuk kita orang-orang awam yang tidak bisa bahasa Arab tapi ingin memahami Al-Quran. Itu ada namanya Quran Kemenak. Ya, itu di situ aplikasi yang ada Al-Qur'annya, nanti ada tafsirnya. Ada tafsir versi agak panjang, ada tafsir versi ringkas. Dan itu dibikin oleh ulama-ulama Indonesia ya, yang memang mereka memiliki otoritas dalam bidang tafsir. Itu memadai untuk kita baca. Itu silakan dicari di Google Google Play itu. Quran Kemenak kalau nggak salah nama aplikasinya. Itu di situ nanti ada mushaf Al-Quran, bisa juga kita rujuk terjemahnya dan ada tafsirnya. Ada tafsir yang panjang, ada yang relatif ringkas. Dari situ kita bisa memudahkan kita untuk mendapatkan makna inti daripada Al-Quran itu apa. Itu bisa kita jadikan jalan pintas dalam tanda kutip ya untuk kita memudahkan dalam memahami Al-Quran. Kalau mau paham betul ya prosesnya panjang, tidak bisa instan. Kita harus belajar bahasa Arab, harus belajar kaidah bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof, belajar balaghahnya untuk bisa menikmati secara paripurna nilai sastra Al-Quran, mendalami kedalaman maknanya itu ya hanya dengan itu saja, dengan bahasa Arab. Tapi kalau bagi kita yang sudah awam, apalagi sudah sepuh,
ingin segera memahami apa sih isi Al-Quran itu, yaitu ya dengan membaca tafsir ya. Kalau orang Indonesia yang saya rekomendasikan dan paling mudah gratis itu ya, nggak ada iklannya itu ya, Quran Kemenak atau Tafsir Kemenak, saya lupa, Quran Kemenak kalau nggak salah, saya juga punya itu. Ya Quran Kemenak itu ringkas sekali, mudah gitu, bisa dijadikan rujukan ya. Habis sholat, mau sholat, ada waktu kosong, baca satu ayat hari ini, besoknya baca lagi dengan terjemahnya, dengan tafsirnya. Lama-lama akan menambah hasanah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu dengan banyak mengaji ya, ngaji dengan guru, ngaji dengan orang yang mengerti, itu juga akan memudahkan kita untuk mendapatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Itu ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya tadi yang mengenai godaan setan ya terhadap manusia. Karena memang setan ini kan tujuannya ingin menyesatkan sebanyak-banyaknya umat manusia, ingin membuat manusia itu menjadi temannya di akhirat nanti. Itu kan kalau kita bacanya itu apa namanya, sumpah iblis itu ketika habis divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bersalah itu kan, dia mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku, kata setan, akan datangi ya hamba-hambamu umat manusia ya, min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Dari segala arah setan itu ingin menggoda manusia untuk mereka sesatkan, baik agar mereka tidak beriman kepada Allah atau mereka sesama manusia saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Itu karena kedengkian iblis terhadap Nabi Adam dan anak cucunya. Jadi dari segala arah itu disiksa, godaan itu muncul dari iblis. Dan salah satu godaan yang penting itu tadi, inna syaitana yang zahu bainahum. Setan itu kerjaannya salah satu tujuan utama adalah membuat perselisihan di antara manusia. Dan perselisihan itu paling potensi untuk muncul kalau orang tidak bisa menjaga perkataannya, tidak menjaga cara komunikasinya. Makanya tadi didahului dengan perintah yaqulul lati wa qul li ibadi yaqulul lati hi ahsan inna syaitana yang zahu bainahum. Itu ya, jadi cara komunikasi itu ya satu hal yang paling berpotensi membuat manusia berselisih antara satu dengan lainnya. Kadang suami istri aja hanya salah ucap itu udah musuhan ya. Yang satu maksudnya adalah satu hal yang guyon misalnya, tapi karena mungkin kata-katanya ambigu, dipahami dengan cara yang salah, akhirnya tersinggung. Sesama pengurus tadi mungkin maksudnya adalah mengkritik, tapi kritikannya karena terlalu tajam ya mungkin tersinggung ya. Ya karena itu ya kita sebagai orang yang mengeluarkan kata-kata, kita kewajibannya ya tadi ya berupaya memilih, menyaring ya, dan memilih dan memilah ucapan kita ya. Kita pikir-pikir dulu ya, kalau kira-kira baik ucapkan, kalau enggak sebaiknya kita diam. Memang ini susah sekali ya, semua orang pasti mengalami ini, susah sekali ya, menjaga konsistensi untuk pembicaraan yang baik, berbicara yang baik itu sangat sulit sekali. Baik ucapan dalam arti ucapan lisan ataupun ucapan tulisan ya, di WhatsApp ya, kadang orang kirim stiker yang mengganggu atau kirim macam-macam. Ini pedoman yang memang sangat penting sekali untuk kita ya, baik dalam interaksi kita dengan sesama manusia juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada satu hadis itu ya, ada orang itu kadang-kadang enggak nyadar atau enggak perhatian, dia mengungkapkan kalimat yang dianggap sepele tapi itu bisa membuat dia terjerembab ke dasar neraka yang paling dalam hanya karena ucapan yang salah. Dan karena ucapan yang salah juga kita bisa membuat orang itu sakit hati, membuat permusuhan. Bahkan kalau zaman sekarang hanya gara-gara ucapan yang salah seorang bisa masuk penjara. Maka kalimat wa qulu linnasi husna itu maknanya kemana-mana, bisa makna hubungan kita dengan Allah, mana hubungan kita dengan manusia, kenyamanan kita sendiri ya, keamanan kita sendiri itu banyak dipengaruhi oleh ucapan yang baik itu ya. Jadi ya
intinya adalah kita itu perlu kontrol diri, ya, mengontrol ucapan kita. Selain mengontrol emosi kita, ya, itu babnya nanti bab lain lagi, mengontrol emosi kita. Kalau ada orang berbuat salah atau berkata yang buruk, itu kita yang giliran mengontrol emosi kita. Jadi mengontrol emosi itu penting juga, ya, meskipun ini kaitannya dengan respon terhadap perilaku orang lain, itu juga standar yang juga harusnya kita terapkan. Ada seorang ulama yang disebut dengan Hatim Al-Asom. Beliau itu seorang ulama yang mulia, yang luar biasa, digelari dengan Al-Asom, ulama yang tuli, Asim si tuli. Mengapa beliau digelari dengan si tuli? Karena beliau itu pernah ada satu situasi, ya, karena kontrol diri beliau yang luar biasa itu, beliau digelari dengan si tuli. Jadi beliau suatu ketika ada seorang perempuan sebagai seorang ulama itu didatangi oleh jamaahnya. Ada seorang perempuan datang kepada beliau bertanya satu hal. Ketika sedang bertanya, itu ternyata perempuan ini kentut, keluar angin, tiut gitu, kira-kira gitu ya. Nah, Hatim Al-Asom karena kontrol dirinya luar biasa, ya, tidak tersinggung dengan itu. Justru beliau itu mencoba membuat si perempuan ini nyaman. Perempuan ini sudah malunya luar biasa. Saya lagi ngadep guru saya, kok tiba-tiba keluar angin. Nah, Hatim Al-Asom sebagai seorang yang memiliki kontrol emosi yang sangat dahsyat, beliau mencoba menetralisir keadaan dengan berkata kepada perempuan itu, wahai perempuan, ya, tolong ulangi pertanyaanmu, saya tidak bisa mendengar dengan baik. Perempuan tadi langsung lega sekali. Kalau perkataan saya saja tidak dengar dengan baik, pasti kentut saya tadi tidak didengarnya juga. Maka saya itulah si ulama ini, Hatim ini digelar dengan Hatim Al-Asom, Hatim si tuli, karena beliau pura-pura tuli demi menyelamatkan kehormatan perempuan yang tadi datang kepadanya itu. Jadi ini dua hal ini penting untuk kita, baik dalam kita melempar perkataan, melempar ucapan maupun merespon perilaku atau ucapan lain itu harus dengan kontrol diri yang baik. Barangkali itu Pak ya. Dilanjut atau selesai? Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan pula kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan semaksimal yang bisa kita mampu, ya. Tentu mungkin kita tidak bisa menjadi manusia sempurna yang terus-menerus betul 100%, tidak pernah mengatakan ucapan yang buruk, tapi setidaknya kita bisa mulai belajar untuk mengurangi yang buruk dan meningkatkan yang baik. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena keterbatasan dan kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.